Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Alhamdulillah untuk pertemuan yang kedua ini kita masih bisa melaksanakan pembelajaran kita. Tidak terasa sudah masuk di pertemuan yang kedua, di mana pada pertemuan yang pertama kemarin kita sudah pernah membahas terkait tentang kerajinan bahan limbah keras, yang mana kemarin kita membahas terkait bagaimana proses untuk penanganan limbah keras tersebut. Karena limbah ataupun sampah, jika kita biarkan begitu saja nanti akan menimbulkan masalah ya. Nah, untuk itu pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pembahasan seperti di pertemuan yang pertama, tapi nanti kita akan membahas terkait tentang pengolahan lanjutannya. Oke. Sebelum kita mulai pembelajaran kita, alangkah baiknya jika kita mulai pembelajaran kita dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, untuk anakku semua yang ada di kelas 8, kali ini kita akan membahas mata pelajaran prakarya di kelas 8. Oke, untuk modulnya kalian buka dan juga buku catatannya. Nanti kalau ada materi yang tidak ada di modul, kalian bisa mencatat materi tersebut. Kita langsung pada pembahasan kita. Kita lanjutkan untuk pembahasan kita pada materi prakarya di kelas 8, di mana kemarin untuk pertemuan yang lalu di minggu yang pertama untuk pembahasan prakarya di kelas 8 kita sudah membahas terkait pengertian dari limbah keras dan juga bagaimana cara pengolahannya. Kemarin untuk limbah keras itu adalah limbah yang berwujud keras, padat, tidak mudah berubah bentuk, tidak mudah diolah, dan tidak mudah juga terurai dalam tanah. Untuk cara pengolahannya kemarin ada beberapa cara. Yang pertama ada sanitary landfill, yang kedua ada pembakaran, dan juga yang ketiga ada penghancuran. Di mana untuk pembahasan kita kemarin limbah keras itu juga dibagi menjadi dua, yaitu limbah keras organik dan juga limbah keras anorganik. Dan untuk pertemuan kali ini kita akan membahas terkait tentang prinsip pengolahan kerajinan bahan limbah keras. Oke, untuk anakku semua yang ada di kelas 8, kita langsung masuk di pembahasan kita. Untuk prinsip pengolahan ya, prinsip pengolahan sendiri, pengolahan limbah keras anorganik maupun organik itu memiliki prinsip yang hampir sama, yaitu dengan 3R. Nah, organik maupun anorganik untuk pengolahannya ini kita bisa memakai prinsip 3R ini. Yang pertama itu ada yang namanya reduce atau mengurangi, di mana reduce sendiri itu adalah meminimalisir barang ataupun material yang kita gunakan. Kenapa? Karena semakin banyak kita menggunakan material, itu biasanya semakin banyak juga sampah yang akan dihasilkan. Selanjutnya yang kedua itu ada reuse atau menggunakan kembali. Untuk menggunakan kembali itu biasanya kita memilih barang-barang yang bisa kita pakai kembali ya. Kita harus menghindari pemakaian barang-barang yang biasanya bisa sekali pakai langsung kita buang. Yang ketiga itu ada yang namanya recycle atau mendaur ulang, di mana untuk recycle sendiri itu adalah proses di mana barang-barang yang sudah tidak kita pakai itu kita daur ulang kembali ya. Biasanya untuk industri yang kecil ya, di rumah-rumah itu biasanya menggunakan barang-barang yang sudah tidak terpakai untuk menjadi suatu kerajinan ya, itu.
Selanjutnya yang akan kita bahas di sini yang kedua ada yang namanya pengolahan bahan limbah keras. Nah, ini pengolahan bahan limbah keras secara sederhana. Yang pertama kita pilih dulu bahannya ya. Pemilahan bahan limbah anorganik ya. Kita bisa menggunakan pemilahan bahan limbah anorganik di mana di sini kita seleksi terlebih dahulu bahan limbah anorganiknya itu mana yang perlu kita lakukan sebelum kita proses produksi. Yang kedua, kita bersihkan limbah anorganiknya. Untuk proses yang kedua ini biasanya limbah anorganik itu tidak cukup kita bersihkan saja. Makanya kita perlu untuk melakukan pencucian dengan menggunakan deterjen agar zat bekas makanan maupun minuman yang biasanya larut di situ itu bisa bersih. Yang ketiga itu ada proses pengeringan ya. Ada proses pengeringan. Di sini untuk pengeringannya sendiri itu dilakukan secara konvensional. Maksud dari konvensional itu apa? Maksudnya adalah menggunakan sinar matahari secara langsung ya. Nah, yang keempat itu ada proses pengolahan pewarnaan. Nah, untuk proses ini biasanya eh, pada limbah anorganik tersebut itu dapat kita beri warna ya atau kita semprot dengan menggunakan cat agar lebih menarik. Yang kelima itu ada proses pengeringan setelah pewarnaan. Setelah dikasih warna tadi, kita bisa mengeringkan melalui sinar matahari secara langsung atau bisa juga kita angin-anginkan agar nanti cat dari pewarna tadi itu lebih cepat untuk mengering. Selanjutnya yang keenam itu ada penghalusan bahan agar siap pakai. Nah, untuk penghalusannya sendiri biasanya dari proses sebelum-sebelumnya tadi itu kita lakukan finishing agar nanti hasil dari pengolahannya tadi itu lebih menarik dan bisa kita manfaatkan kembali. Itu adalah bagaimana proses pengolahan bahan limbah keras. Ada 6 macam tadi. Yang pertama pemilihan bahan limbah anorganik, yang kedua pembersihan limbah anorganik, yang ketiga pengeringan, pewarnaan, dan juga pengeringan setelah pewarnaan, dan yang terakhir penghalusan bahan agar siap pakai. Nah, dan yang terakhir untuk pembahasan kita di pagi hari ini terkait tentang proses produksi kerajinan bahan limbah keras, di mana untuk proses kerajinan bahan limbah keras ini jika kita lihat dari daerahnya atau kawasan hasil dari proses produksinya itu ada 4 ya. Yang pertama itu ada yang dari daerah pesisir, pantai atau laut. Nah, tadi sudah kita sempat singgung bahwa limbah keras itu biasanya bahannya itu sifatnya padat dan juga keras dan juga lama untuk proses eh, daur ulangnya. Untuk itu, untuk kerajinan ini biasanya dipakai kalau di daerah pesisir pantai atau laut itu limbah keras yang banyak tersedia di sana itu seperti cangkang kerang ya, ada juga tempurung kelapa, sisik ikan dan juga tulang ikan, di mana untuk limbah kerasnya tadi itu dari beberapa hal yang saya sebutkan tadi apabila tidak kita kelola nanti bisa menimbulkan dampak yang tidak menyenangkan bagi masyarakat di sekelilingnya. Apabila kita bisa mengolahnya dan menjadi suatu karya yang menarik, pastinya akan mempunyai pemasukan atau income bagi kita sendiri.
Yang kedua ada daerah pegunungan, di mana untuk limbah keras yang ada pada daerah pegunungan biasanya dihasilkan itu juga beragam, seperti ada limbah kayu pinus, kayu akasia, dan juga kayu kamper, di mana dari beberapa contoh yang saya sebutkan tadi itu beberapa jenis contoh yang sifatnya keras. Yang ketiga, pada daerah pertanian. Di daerah pertanian itu juga biasanya sering kita lihat ada beberapa macam, contohnya seperti dari tulang sapi, tulang kambing, ayam, serta tulang ikan. Biasanya hal-hal tersebut itu sudah wajar kalau ada di daerah pertanian, karena di daerah pertanian juga ada yang namanya ternak ya, hewan ternak. Nah, untuk tulang-tulangnya itu kan biasanya bisa dipakai untuk cindera mata maupun souvenir apabila kita bisa mengolahnya. Yang terakhir itu di daerah perkotaan. Untuk limbah keras yang dihasilkan di daerah perkotaan biasanya berupa pecahan kaca, pecahan keramik, potongan logam, dan aneka plastik bekas dari perabotan. Ya, itu adalah beberapa proses produksi kerajinan bahan limbah keras jika kita lihat dari daerah asalnya atau kawasan untuk bahan limbah keras tersebut ya. Itu untuk pertemuan kita pada pagi hari ini untuk mata pelajaran prakarya di kelas 8 ya. Oh, itu saja yang bisa saya sampaikan. Marilah kita tutup untuk pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan membaca Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.